Salam Rahayu, para kadang kinasiku semuanya, teman-teman. Dan malam hari ini kita ketemu kembali, tentunya masih membahas terkait dengan hidup dan kehidupan. Di dalam kehidupan, terutama teman-teman yang mengkaji spiritual ataupun apalah, itu kita pernah mendengarkan terkait kemelekatan. Nah, sehingga di konteks agama tertentu juga menekankan kita nggak boleh melekat, terutama ditekankan kepada kemelekatan kepada dunia. Nah itu. Nah sehingga tidak sedikit dalam seseorang menuju proses pendalaman ketuhanan itu mengambil jalan yang tidak tepat. Mungkin maksudnya bagus, cuma jalannya itu tidak tepat. Kenapa saya katakan tidak tepat? Nah, di sini ada pihak, ada jiwa yang harusnya menjadi tanggung jawab seseorang itu menjadi terabaikan secara cuma-cuma. Ya karena memang itu terkesannya doktrin, sehingga pihak ataupun jiwa yang terabaikan tadi menerimanya dengan begitu saja. Tapi sebenarnya dari dalam hati nurani itu ya tidak rela sebenarnya. Apa contohnya? Ya saat kita atau seseorang itu mendalami suatu ajaran ketuhanan tertentu, ya entah agama, entah aliran, itu kan kita sering mendengar tuh untuk meninggalkan dunia, karena dunia itu dianggap menjadikan suatu kemelekatan yang akan menghalangi proses perjalanan spiritualnya atau pengkajiannya. Lah, meninggalkan anak, istri, kerjaan, sosial, itu menjadi jalan yang dipilih, sehingga dia fokus kepada pengkajian yang itu jaraknya bertahun-tahun dengan dalih mengejar ataupun memperdalam kespiritualan. Ya nggak apa-apa juga sih, cuma kalau di era saat ini yang kita lihat dunianya semakin maju, banyaknya sarana prasarana dunia yang berkembang, menurut saya bahasa atau teknik itu sudah nggak relevan. Karena untuk mengkaji ketuhanan secara waras, ya secara normal, itu di era saat ini nggak perlu kok kita harus meninggalkan anak, istri, keluarga, kerjaan. Enggak, karena Tuhan itu tidak mempersulit, ya kitanya saja yang mempersulit diri kita sendiri kan. Nah kembali ke konteks kemelekatan inilah yang dikatakan oleh mereka itu menjadi beban. Padahal disadari nggak disadari, keputusan untuk dia meninggalkan semuanya tadi, yang notabene orang tertentu mengatakan dunia, ya untuk memilih jalur ekstrim, dia sendiri terperangkap di kemelekatan metode itu, ya kan. Contoh konkretnya kurang lebih seperti inilah. Saya mengatakan saya tidak mau melekat dengan apapun, dengan teknik apapun. Tapi saya waktu melakukan kegiatan itu menggunakan teknik. Ya itu sama saja melekat kan, menggunakan teknik saya sendiri itu melekat kan. Melekat dengan teknik saya sendiri. Atau nggak menggunakan teknik, lah berarti dia melekat kepada ketidakteknikan gitu. Jadi melekat itu baik,
Melekat itu baik. Dunia itu baik, mau nyatanya kita hidup di dunia kan. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita tuju, sedangkan sarana prasarana, sedangkan jalannya, bahan latihannya itu dunia, saudara-saudara. Jadi kalau kita mengejar suatu pendalaman spiritual terus kita nggak menggunakan dunia, lah kita mau di mana? Toh dalam pembelajarannya di dunia. Jadi alih-alih kita ingin mendapatkan suatu pencerahan yang menjadikan kita suci, makhluk suci ya, malah nggak bisa. Coba kita renungkan. Sehingga bahasa kemelekatan itu baik. Bahkan yang penting kita melekat pada Tuhan itu. Iya, kan melekat juga kan. Terus bagaimana? Karena kita bahasanya melekat. Melekat itu kan semua. Bahkan melekat kepada Tuhan sendiri itu kan kemelekatan. Jadi kita harus cerdas memahami kemelekatan ini dan cerdas dalam menggunakan praktek dari pemahaman kemelekatan. Kita mengatakan tidak penting dan kita harus membuang kemelekatan, padahal kita sendiri melekat pada sesuatunya yang kita pilih. Nah, pemirsa, bahkan ada kita mengatakan nanti kalau mati kita nggak boleh melekat atau mencintai. Melekat itu kan kurang lebih mencintai ya dunia. Karena konon ceritanya nanti kalau orang itu mati dan melekat kepada keduniawian, semisal melekat sama hartanya, nah, dia akan tidak bisa sempurna. Melekatlah pada Tuhan yang membuat kita sempurna. Ya sekarang kalau kita agak tarik mundur, ya kita suruh melekat kepada Tuhan. Tuhan itu kan nggak bisa diceritakan. Harus mencintai Tuhan. Lah yang kita cintai kita udah mengenal belum? Lah makanya mas, kita menggunakan cara supaya kita mengenal Tuhan. Lah menggunakan cara itu berarti kan kita melekat pada cara itu, saudara-saudara. Sehingga kalau kita ngomong tentang kematian atau kita ngomong tentang keduniawian, melekat itu baik. Melekat itu baik. Karena dengan melekat kita bisa totalitas. Kita melekat dengan teknik, lah sehingga kita bisa total, bisa mencintai teknik itu, ya kan? Jadi orang yang menghindari kemelekatan, kemungkinan besar dia nggak bisa totalitas, karena kemelekatan itu ia harus digunakan di dunia ini, begitu. Sedangkan terkait kematian ataupun orang cerita mengatakan nanti kalau mati biar tidak terperangkap di dunia. Itu begini. Yang tidak boleh itu bukan kemelekatannya, bukan keduniawiannya, saudara-saudara. Bukan jalannya yang kita tidak boleh. Yang tidak boleh itu jangan sesuatu. Kenapa? Sesuatu itulah yang membuat kita nggak bisa lepas. Contohnya kita pacaran lagi. Ya kalau kita nggak bisa melekat, di mana letak kemanunggalannya, di mana letak totalitasnya. Mungkin saudara-saudara yang sudah berumah tangga, saat kita melakukan hubungan intim, kan kita melekat. Bahkan saking melekatnya diri kita tuh nggak ada. Yang ada hanya pasangan kita kan. Begitupun sebaliknya. Jadi melekat itu baik untuk supaya kita bisa totalitas, bisa menyatu. Yang tidak boleh itu sesuatu, jangan sesuatu. Karena sesuatu ini akan menimbulkan atau meninggalkan kesan yang menyakitkan. Begitu. Contoh lagi pacaran. Karena mungkin pacarannya itu putus ya. Beberapa tahunnya dijalin dengan kemesraan, putus. Ya waktu pacarannya harus melekat, harus total menyatu. Melekat itu kan lengket. Lah setelah putus, yang tidak boleh itu sesuatu.
Akhirnya sesuatu itu kan rasa, yang pada akhirnya pada momen tertentu dia mungkin akan meninggalkan kesan benci kalau memang putusnya ini dengan sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau lepasnya ini karena memang mungkin orang tua nggak menyetujui padahal masih sama-sama cinta, ini saat mungkin kita sudah punya pasangan hidup masing-masing, berumah tangga ya, lama nggak ketemu, saat ketemu ini masih ada kesan rasa yang saling mencintai. Lah inilah yang dikatakan rawan terkait perselingkuhan. Karena apa? Masih ada sesuatu. Nah, sesuatu. Jadi melekat sama sesuatu itu beda. Beda. Yang kita lepas itu kesan sesuatunya. Bukan waktu melakukan kemelekatannya ini, waktu proses tidak. Yang namanya proses harus total. Ya kan? Termasuk dalam perjalanan-perjalanan pengkajian tadi. Ya kita harus total di situ. Ya kemelekatan itulah dibutuhkan karena kemelekatan itu penting untuk memanunggalkan, untuk totalitas, untuk kita mencintai. Nah pertanyaannya Mas, bagaimana untuk supaya kita ini tidak sesuatu? Ya ini yang penting. Jalannya ya harus menyadari. Karena dengan begitu kita menyadari, itu ada jarak. Ada jarak antara kita dengan sesuatu yang kita lakukan. Karena menyadari itu merupakan jarak. Karena dalam menyadari akhirnya kita tahu. Nah begitu. Nah setelahnya tidak sesuatu akan terwujud. Nah untuk melepas tidak sesuatu ya harus setelah kita melekat kita menyadari. Begitu. Dan banyak hal lagi. Tapi yang malam ini intinya saya sampaikan, teman-teman jangan saat mengkaji spiritual, jangan takut menggunakan dunia. Jangan takut uang. Jangan takut jabatan. Jangan takut kendaraan. Jangan takut sarana prasarana dunia. Gunakan. Karena itu merupakan kendaraan kita dalam mengkaji, dalam mendalami spiritual untuk mengenal sang diri sejati ini. Begitu. Nanti kalau mau mati ya tinggal jangan sesuatu saja. Gitu kan. Ya kita nggak perlu takut ya. Baik yang pengkajiannya lewat jalur agama, itu kadang-kadang teman-teman yang menggunakan jalan agama sangat ketakutan itu. Dalam mendalami spiritual seolah-olah dunia itu tidak penting. Bahkan rela sampai meninggalkan anak istri, tidur di bawah kolong jembatan, kemana-mana hanya demi mencapai pelajarannya gitu. Ya mengkaji, belajar, pulang lagi ke anak istri, besok bekerja, nanti pelajarin lagi gitu. Jadi nggak perlu kita ninggalin gitu ya. Eranya udah bagus, udah modern. Nah, cara-cara begitu menurut saya udah nggak relevan. Karena ada jiwa-jiwa yang terlantarkan. Bahkan untuk mengkaji spiritual sendiri itu nggak perlu kemana-mana sebenarnya. Jadi di sekitar kita cukup. Kalaupun pergi ya sementara waktu ke guru-guru tertentu gitu ya. Nggak perlu sampai bertahun-tahun meninggalkan, enggak. Nah mungkin itu teman-teman jalan kebebasan. Antara kemelekatan dan tidak sesuatu sebenarnya sesuatunya yang berbeda. Yang perlu dilatih bukan tidak boleh melekat. Yang perlu dilatih adalah jangan sesuatu. Dan jangan sesuatu itu bisa terjadi kalau kita berlatih namanya kesadaran. Menyadari atas apa yang kita melekati itu. Atau menyadari atas apa yang sedang kita lakukan itu teknik. Teknik supaya kita ada jarak. Agar supaya apa? Tidak sesuatu. Kan ada lagunya. Demikian kurang dan lebih yang mohon maaf. Kiranya ini bermanfaat. Rahayu dan tercerahkan kita semua.